Sahabat UDB, kita dengarkan renungan penghibur jiwa, seri Resep Kesuksesan. Apakah definisi kesuksesan itu sebatas kekayaan, kehormatan, harta, keluarga besar, dan umur panjang? Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Masalah Sudut Pandang. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 14-22 mengatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu, dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Sahabat ODB, ayat emas kita diambil dari Wahyu 3 ayat 17. "Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang." Salah satu cerita favorit saya adalah tentang seorang peternak Texas yang memberikan konsultasi pertanian kepada seorang petani di Jerman. Ia bertanya kepada petani Jerman itu berapa luas tanah miliknya, yang kemudian dijawab sekitar 640 hektar. Ketika petani Jerman itu balik menanyakan berapa luas tanah milik si peternak Texas, si peternak pun menjelaskan bahwa jika ia menaiki truknya di saat fajar dan mengendarainya sampai matahari terbenam, ia masih berada di dalam tanah peternakannya. Saking luasnya. Karena tidak mau kalah, petani Jerman itu menjawab, "Truk tua yang seperti itu dulu aku juga punya." Cerita lucu ini memberikan hikmah tentang betapa pentingnya memiliki sudut pandang yang tepat. Sayangnya umat Kristen di Laodikia memiliki sudut pandang yang salah tentang kekayaan. Secara lahiriah mereka kaya. Mereka memiliki banyak harta duniawi dan mereka pikir mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bahkan tidak butuh Yesus juga. Namun Yesus memiliki sudut pandang yang berbeda. Meski mereka bergelimang harta, ia melihat bahwa mereka itu celaka, malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 17. Jadi Yesus mengundang mereka untuk menjadi benar-benar kaya dengan mencari harta sejati yang hanya dapat diberikan olehnya, yakni kemurnian, keluhuran karakter, kebenaran, dan hikmat. Janganlah kita melakukan kesalahan seperti yang dilakukan jemaat di Laodikia. Sebaliknya, marilah memiliki sudut pandang yang tepat tentang apa artinya menjadi kaya. Kekayaan sejati tidaklah diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberadaan kita di dalam Kristus. Sahabat ODB,
orang yang paling miskin adalah orang yang hanya kaya dengan uang. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.